Dia telah tidur selama 17 tahun. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dunia benar-benar berbeda. Melihat bahwa dia adalah satu-satunya manusia di bumi. Mengapa hanya ada dia seorang? Jadi mari kita kembali ke 17 tahun yang lalu. Perang dunia pecah. Semua negara secara bersamaan mengaktifkan senjata nuklir. Akibatnya, ledakan nuklir menghancurkan dunia. Hampir semua orang tewas. Beberapa orang bersembunyi di bunker bawah tanah. Menunggu 10 tahun setelah radiasi hilang, mereka akan sadar kembali. Tapi dia sudah tidur untuk waktu yang lama. Hanya mengedipkan mata, sudah 17 tahun. Bunker bawah tanah telah kehabisan energi. Bunker secara otomatis memulai proses kebangkitan. Di kabin lebarnya sekitar 10 meter persegi. Lampu kuning tiba-tiba berkedip. Tempat perlindungan pemimpin pria dibuka. Dia duduk dan perlahan melepas topengnya. Mungkin karena terlalu lama tidur. Tiba-tiba ia bangun dan membuatnya bingung. Sangat sulit baginya untuk keluar dari kabin. Berdiri melihat sekeliling. Ada 2 kabin di sini. Yang lain sudah terbuka. Ada alarm berbunyi keras dan lampu kuning terang. Tidak ada jejak kawannya. Tiba-tiba kotak peringatan mengirimkan informasi evakuasi darurat. Pemeran utama pria dengan cepat memakai alat pelindung dan memegang pistol. Buka palka tempat penampungan, dia memanjat selangkah demi selangkah. Begitu dia keluar, dia terpana oleh pemandangan di sekitarnya. Bekas kota yang makmur berubah menjadi reruntuhan. Bangunan runtuh, di mana-mana hancur. Perangkat di tangannya masih tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Dan juga, meski 17 tahun telah berlalu, radiasi di tanah masih melebihi standar. Mengikuti instruksi, dia pergi ke area berkumpul. Sepanjang jalan, ada pohon mati. Meskipun tidak ada satu orang pun di sekitarnya, dia juga tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Mengangkat pistolnya untuk melihat apakah ada yang masih hidup. Jalan yang datar dipenuhi dengan lubang. Koran terkubur di bawah reruntuhan. Dia ingin kembali ke pangkalan militer seperti dulu. Tapi selain dari mobil yang rusak di jalan, tidak ada makhluk hidup lain, bahkan tidak ada kotoran burung. Dia tidak berani menyerah. Berani berjalan ke gedung yang setengah runtuh. Dia hanya menemukan telepon berwarna merah. Mengetahui bahwa 17 tahun telah berlalu, telepon tidak dapat terhubung. Saluran telepon telah terputus untuk waktu yang lama, hanya ada suara nyaring yang tersisa. Dia pergi tanpa daya, gunakan perangkat nirkabel yang disiapkan untuk mencari informasi di saluran publik. Dia menelepon selama beberapa jam terus-menerus. Sampai ponsel kehabisan baterai tetapi tidak ada yang menjawab. Dia memakai pakaian pelindung yang berat. Hujan sangat deras. Dia merasa lebih tertekan. Mengangkat teropong. Dia melihat sekeliling tetapi hanya melihat reruntuhan saja. Tidak ada satu orang pun. Ketakutan akan kesepian membuatnya tidak takut lagi dengan paparan radiasi. Dia melepas topengnya, membuka mulutnya untuk merasakan hujan yang jatuh di wajahnya. Dia tidak bernafas seperti itu selama 17 tahun. Dengan senang hati menyanyikan sebuah lagu. Tetesan hujan yang dingin bertepuk di wajahnya. Air mata yang hangat bercampur dengan tetesan hujan yang dingin. Tiba-tiba perangkat itu memberi isyarat. Dia dengan senang hati berlari ke arah sinyal. Dengan cepat melewati tempat parkir yang rusak. Tapi dia hanya menemukan mayat rekan-rekannya. Dia terluka, dia hanya bisa memukuli truk sampah untuk melampiaskan amarahnya. Kemudian dia menggali lubang untuk mengubur rekannya. Gunakan topi dan pistolnya sebagai batu nisan. Sudah sehari sejak dia bangun. Dia berkeliaran di kota yang hancur ini. Dia tidak takut bahaya, hanya berharap mendapat kabar dari rekan satu timnya. Dia mengalami tekanan, lapar dan kelelahan. Dengan sangat sulit, ia menemukan sekaleng makanan anjing. Dia enggan makan untuk memenuhi perutnya. Dia merasa sangat putus asa. Benar-benar putus asa. Dia naik ke puncak gedung yang runtuh. Dia menembakkan peluru dan melihat asap di langit. Setiap saat berlalu, dia merasa tertekan dan putus asa. Di bumi ini hanya ada dia. Pada saat dia ingin menyerah, tiba-tiba dia melihat peluru sinyal dari sisi yang dekat. Itu menyalakan api di hatinya. Dia dengan panik berlari ke tempat sinyal, ingin mengkonfirmasi jika ada rekan yang masih hidup. Semakin dekat dia mendekati targetnya, semakin lambat langkahnya. Dia mengangkat senjatanya, mulai waspada, mengangkat teropong dan melihat sekeliling.
Sangat cepat dia melihat targetnya. Seorang prajurit dari negara musuh bersembunyi di balik mobil yang rusak. Dia berputar ke belakang. Ketika dia mendekat, dia hanya menemukan helm. Ternyata musuh menodongkan pistol ke arahnya dari belakang. Dengan semangat prajurit yang tak gentar, dia memegang pistol, membalikkan punggungnya untuk menghadapi musuh. Ternyata itu adalah prajurit wanita. Pemeran utama pria tampaknya memahami sesuatu. Kekaisaran telah hilang. Mengapa dia harus bersaing dengan seorang wanita? Mereka adalah yang terakhir dari umat manusia. Dia berinisiatif meletakkan pistol, memberitahu dia rencananya. Akhirnya ia meyakinkannya. Mereka bertanggung jawab atas kebangkitan umat manusia. Dua orang yang terakhir berada di tanah radiasi nuklir. Hidup damai berdampingan. Ini adalah film yang melawan perang. Umat manusia menghabiskan ribuan tahun membangun peradaban seperti itu. Tapi mereka menghancurkan seluruh dunia. Membuat seluruh dunia hancur dan penuh dengan radiasi beracun. Kiamat, kesepian, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Film ini berfokus untuk menunjukkan hal-hal tersebut. Manusia adalah hewan yang hidup dalam kawanan. Mereka butuh pendamping. Tentara wanita dan pria ini adalah dua orang yang terjebak dalam keputusasaan dan telah bertemu satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memberi umat manusia